Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lazuardi. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas filsafat komunikasi mengenai studi kasus etika komunikasi dalam kampanye politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan berdasarkan ilmu filsafat ontologi mengenai bagaimana kampanye politik mempengaruhi pandangan manusia tentang demokrasi dan partisipasi politik. Lalu ada epistemologi, bagaimana manusia memperoleh pengetahuan tentang kandidat politik melalui kampanye politik. Yang selanjutnya adalah ada di aksiologis, apa implikasi etis dari penggunaan teknik komunikasi dalam kampanye politik. Lalu juga saya akan mengevaluasi implikasi etis penggunaan teknik komunikasi dalam kampanye politik seperti propaganda, hoax, dan cyberbullying. Langsung ke inti pembahasannya. Kampanye politik memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik tentang demokrasi dan partisipasi politik. Melalui pesan-pesan yang disampaikan secara konsisten dan strategi komunikasi yang efektif, kampanye dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik, hak-hak demokrasi, dan peran dalam proses politik. Kampanye yang kuat dapat membangun dukungan dan minat publik terhadap demokrasi, serta meningkatkan partisipasi dalam pemilihan. Namun, pengaruh kampanye politik terhadap pandangan manusia tentang demokrasi dan partisipasi politik tidaklah seragam. Nah, respon individu ini terhadap kampanye politik sebenarnya dapat bervariasi, tergantung pada faktor seperti latar belakang, keyakinan politik, dan tingkat pemahaman tentang isu-isu politik. Selanjutnya, kampanye politik sering mendapatkan liputan media massa kan. Nah, ini juga yang menjadi hubungan antara bagaimana masyarakat mendapatkan informasi mengenai kampanye politik tersebut, baik media cetak maupun elektronik, melalui berita, wawancara, dan laporan khusus. Media memberikan informasi tentang kandidat, kegiatan kampanye mereka, dan peristiwa terkait lainnya. Ini memberikan pemilih potensial kesempatan untuk memperoleh informasi tentang kandidat dari sumber yang independen dan membandingkan pandangan mereka dengan sudut pandang lain. Pemahaman tentang kandidat politik melalui kampanye dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya tentang presentasi kampanye yang ditunjukkan untuk mempengaruhi opini publik, media yang memberikan liputan yang berbeda-beda, dan sudut pandang individualis dari pemilih. Sebenarnya yang melibatkan pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai pribadi mereka. Lalu untuk bahasan selanjutnya tentang implikasi etis dari penggunaan teknik komunikasi dalam kampanye politik. Dalam era digital, kampanye politik semakin menggunakan platform daring seperti media sosial dan situs web untuk berkomunikasi dengan pemilih. Penggunaan teknik komunikasi daring seperti targeting iklan berbasis data, kampanye media sosial yang agresif, atau penyebaran informasi palsu secara online dapat memiliki pengaruh besar terhadap opini publik. Namun ada pertanyaan etis tentang privasi data, penyebaran informasi palsu, dan dampak jangka panjang dari teknik tersebut seperti itu terhadap integritasnya dan keadilan dalam proses politik. Secara keseluruhan, penggunaan teknik komunikasi yang tidak etis dalam kampanye politik merugikan demokrasi dan nilai-nilai fundamental yang diperlukan untuk proses politik yang adil. Propaganda, hoax, dan cyberbullying melanggar prinsip kejujuran, integritas, dan rasa hormat terhadap martabat manusia. Penting sebenarnya untuk mengedepankan prinsip-prinsip etis dalam kampanye politik untuk menjaga integritas sistem politik dan memastikan partisipasi yang bermartabat bagi masyarakat Indonesia. Baik, cukup sekian pembahasan tentang tugas studi kasus etika komunikasi dalam kampanye politik. Saya Lazuardi, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.